wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Salsabila dengan NIM 022513354011. Saya berasal dari Akademi Teknik Radiologi Dr. Aji Saptogino dengan prodi D4 Teknik Radiologi Pencitraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah suatu sistem koordinasi yang mengatur seluruh aktivitas tubuh manusia. Kita bisa merasakan panas, mengartikan suara dan cahaya yang kita dengar dan kita lihat, serta menggerakkan tubuh. Itu semua bisa terjadi karena adanya pengaturan dari sistem saraf. Sistem saraf tersusun oleh dua sel, yaitu sel neuron dan juga sel neuroglia. Sel neuron adalah sel utama dari sistem saraf. Sel neuron berfungsi dalam menghasilkan impuls dan menghantarkan impuls ke neuron lainnya atau ke jaringan tubuh, otot, serta organ. Struktur anatomi dari sel neuron yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang dari badan sel yang berfungsi menangkap rangsangan ataupun sinyal. Lalu ada badan sel yang berfungsi mengatur kehidupan neuron dan mengolah sinyal secara sederhana. Lalu ada akson, yaitu serabut panjang tempat sinyal merambat. Lalu selanjutnya ada mielin, yaitu selubung yang menyelubungi akson. Nah, setelah itu juga ada nodus Ranvier, yaitu celah-celah antara akson yang bermielin. Nah, mielin dan juga nodus Ranvier ini dapat berfungsi mempercepat rambatan dari sinyal. Kenapa? Karena mielin itu memungkinkan sinyal melompat dari nodus satu ke nodus lainnya. Nah, yang terakhir ada sinaps. Sinaps adalah ujung dari akson. Nah, sedangkan sel neuroglia adalah suatu sel kecil yang berfungsi mendukung, menjaga, dan menutrisi sel neuron. Nah, sistem saraf manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah sistem saraf yang berfungsi mengolah sinyal yang datang serta memberikan sinyal perintah terhadap respon dari sinyal yang datang tersebut. Sistem saraf pusat ini dia dibagi menjadi dua, yaitu saraf kranial yang ada di otak dan juga saraf spinal yang ada di sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi adalah sekumpulan sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat. Fungsinya adalah untuk menghantarkan sinyal sensorik yang berasal dari tubuh ke sistem saraf pusat dan mengantarkan sinyal motorik yang berasal dari sistem saraf pusat ke tubuh. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otonom dan juga sistem saraf somatik. Sistem saraf otonom adalah suatu sistem saraf yang mengatur gerak tidak sadar tubuh. Sedangkan sistem somatik adalah sistem saraf yang mengatur gerakan sadar tubuh. Lalu sistem saraf otonom itu juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini dia berfungsi untuk menaikkan kinerja atau aktivitas organ tubuh ketika merasa stres. Sedangkan parasimpatik itu berfungsi untuk menurunkan kinerja atau aktivitas organ agar organ dapat beristirahat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.